Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Evolusi Manajemen. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Fadli Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Hani Filza Zakia. Perkenalkan, nama saya Adris Jimmy Andini. Nah, jadi kami akan menjelaskan teori evolusi manajemen. Jadi teori evolusi manajemen ini bersangkut paut dengan organisasi dan manajemen. Coba di next. Nah, adapun perspektif sejarahnya. Yang pertama, menyediakan konteks dan lingkungan. Lalu yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang dampak sosial. Yang ketiga adalah mencapai pemikiran yang strategis. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan skill konseptual. Nah, organisasi dan manajemen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, social force atau kekuatan sosial. Nah, jadi social force ini meliputi nilai, kebutuhan, dan standar perilaku. Lalu yang kedua adalah politic force atau kekuatan politik. Force ini dipengaruhi oleh institusi politik dan hukum terhadap manusia dan organisasi. Lalu yang terakhir adalah economic force atau kekuatan ekonomi. Jadi economic force ini mempengaruhi ketersediaan, produksi, dan distribusi sumber daya masyarakat di antara mereka yang bersaing. Ya, coba di next slide. Nah, jadi kami akan menjelaskan beberapa teori-teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Yang kedua, manajemen administratif. Yang ketiga adalah manajemen perilaku. Yang keempat, manajemen sains. Dan yang terakhir adalah manajemen terkini. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, manajemen ilmiah. Apa sih manajemen ilmiah itu? Manajemen ilmiah adalah suatu tujuan dengan berbagai cara kerja yang berdasarkan pada pedoman keilmuan. Jadi manajemen ilmiah ini tuh lebih fokus ke individu daripada ke organisasi. Adapun beberapa tokoh yang menganut teori manajemen ilmiah ini. Nah, tokoh yang pertama adalah Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor ini adalah bapak manajemen ilmiah. Dia juga adalah seorang manajer sekaligus penasehat perusahaan. Lalu dia mempunyai buku yang berjudul Principle of Scientific Management. Dalam bukunya tersebut, ia berpendapat bahwa manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu dalam hasil dan penelitiannya Taylor, dia mengemukakan 4 prinsip manajemen ilmiah. Yang pertama adalah menerapkan metode ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pekerja dipilih atas kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Lalu yang terakhir adalah pimpinan dan pekerja menjalin kerjasama yang baik. Selain itu, Taylor ini menciptakan sistem baru yang bernama The Taylor Differential Rate System. Jadi sistem ini di mana Taylor memberi upah potong minimum kepada pekerja yang berpenghasilan standar atau di bawah standar. Lalu dia juga memberikan upah potong maksimum kepada pekerja yang berpenghasilan di atas standar. Coba di next slide. Lalu yang kedua ada The Gilberts. Nah, The Gilberts ini adalah sepasang suami istri. Suaminya yang bernama Banker Gilbert, Frank Banker Gilbert, dan yang istrinya yang bernama Lillian Gilbert. Mereka berdua ini berkecimpung mengembangkan manajemen ilmiah. Lalu si Frank ini sendiri adalah pelopor studi gerak dan waktu. Lalu sang istri yang bernama Lillian Gilbert cenderung lebih tertarik
pada aspek-aspek dalam kerja, seperti penyeleksian kerja baru. Dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Management, ia menjelaskan bahwa tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para karyawan untuk meraih potensinya sebagai makhluk hidup. Nah, yang terakhir adalah Henry Elgan. Henry Elgan ini adalah seseorang yang pernah bekerja sebagai asistennya Taylor. Lalu dia mulai bekerja sendiri nih dan melakukan perbaikan-perbaikan dari metodenya Taylor. Menurutnya, metode yang dimiliki oleh Taylor ini kurang memotivasi bagi para pekerja. Maka dari itu, si Henry Elgan ini memperkenalkan sistem terbaru yang bernama sistem bonus harian dan bonus ekstra bagi para pekerja. Lalu Henry Elgan ini juga memperkenalkan sistem yang bernama Gantt chart. Nah, Gantt chart ini tuh cara kerjanya yaitu apabila para pekerja berhasil memenuhi standar, maka dicatat di bagian yang berwarna hitam. Sedangkan jika para pekerja tidak bisa memenuhi standar, maka dicatat di bagian yang berwarna merah. Nah, tujuan dari Gantt chart ini adalah untuk keperluan kontrol produksi di bidang industri. Selain itu juga bisa mencatat suatu jadwal pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada manajemen administratif. Manajemen administratif adalah suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan aturan suatu kebijakan yang ada di dalam perusahaan guna mewujudkan suatu perusahaan secara baik. Berbeda dengan manajemen ilmiah yang mengutamakan pekerjaan individu, manajemen administratif lebih fokus pada organisasi daripada individu. Manajemen administratif itu menjelaskan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Adapun kontributor dari manajemen administratif yaitu dari Henry Fayol. Henry Fayol ini seorang industrial yang berasal dari Prancis. Dia adalah pembuat teori pendekatan bagi pengembangan studi administrasi yang biasa kita kenal sebagai teori manajemen administratif. Nah, Henry Fayol ini mengemukakan 14 general principles of management, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja itu spesialisasi membuat kerja itu agar lebih efisien. Kedua ada wewenang. Wewenang itu manajemen harus memberikan perintah agar bisa dikerjakan. Wewenang formal memberikan hak untuk memerintah, tetapi wewenang personal juga harus dicapai agar pemerintah lebih efektif. Yang ketiga ada disiplin. Keempat, kesatuan komando. Setiap karyawan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Jika karyawan mempunyai beberapa atasan, konflik dan kekacauan akan terjadi. Nah, kelima ada kesatuan pengarahan, yaitu kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama harus diarahkan hanya oleh satu manajer dengan menggunakan rencana tunggal. Yang keenam ada kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan organisasi. Yang ketujuh ada penggajian, yaitu sistem penggajian harus fair, baik untuk manajemen maupun karyawan. Yang kedelapan adalah sentralisasi. Kesembilan adalah hierarki. Hierarki itu garis wewenang dalam organisasi turun dari manajer puncak sampai karyawan tingkat bawah dalam organisasi. Kalau 10 ada perintah, 11 ada persamaan, 12 ada stabilitas staff, 13 ada inisiatif, 14 ada spirit the corps. Spirit the corps itu kerja tim, semangat tim, rasa persatuan dan kebersamaan harus didorong dan dipelihara. Selanjutnya ada Mary Parker Follett. Beliau merupakan seorang kontributor yang memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi ke dalam analisis
menurut seseorang akan menjadi manusia utuh apabila manusia itu sendiri menjadi anggota suatu kelompok atau organisasi. Mary Parker Follett ini mengembangkan beberapa model perilaku pengendalian organisasi. Menurutnya seseorang dikendalikan oleh 3 hal, yaitu pengendalian diri dari orang tersebut. Yang kedua ada pengendalian kelompok dari kelompok. Dan yang ketiga ada pengendalian bersama dari orang tersebut dan dari kelompok. Selanjutnya ada Kester E. Barnard. Beliau adalah seorang direktur dari perusahaan telepon yang bernama New Jersey Bell di Amerika Serikat pada tahun 1927. Beliau mengemukakan bahwa peranan organisasi informal sangat menentukan suksesnya suatu tujuan perusahaan. Selain itu, melakukan kajian yang mengaitkan scientific management dengan human relation. Dan beliau mengemukakan konsep wilayah penerimaan, bahwa para penerima menerima instruksi atasannya tanpa mempertanyakan otoritas manajemen. Selanjutnya ada manajemen perilaku. Manajemen perilaku itu adalah sebuah konsep yang harus diperhatikan dalam manajemen tentang pentingnya memperhatikan pemahaman perilaku dan sikap individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi agar terciptanya keharmonisan di tempat kerja. Adapun perspektif manajemen perilaku, yaitu menerapkan ilmu sosial dalam berorganisasi. Kedua diambil dari ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketiga, memahami perilaku dan interaksi karyawan dalam lingkungan organisasi. Dan yang terakhir adalah organisasi development atau pengembangan organisasi. Selanjutnya, manajemen perilaku dikemukakan oleh tokoh Hugo Munsterberg. Beliau adalah bapak psikolog industri. Beliau mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara, yaitu menemukan orang yang terbaik, menciptakan kondisi kerja yang baik, dan memotivasi karyawan. Selanjutnya ada studi Hawthorne. Ini merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Kesimpulan dari studi Hawthorne itu bahwa perhatian manajemen dapat meningkatkan semangat kerja para pekerja dan kelompok informal juga mempunyai pengaruh yang baik terhadap produktivitas. Selanjutnya ada Douglas McGregor, teori X dan Y. Beliau mengemukakan kalau teori X itu dipimpin oleh pemimpin itu otoriter. Karyawan itu tidak akan bekerja tanpa perintah. Kalau teori Y, pemimpinnya itu demokratik dan karyawannya itu bekerja tanpa perintah. Selanjutnya ada manajemen sains. Manajemen sains itu menerapkan pendekatan ilmiah serta menyelesaikan masalah secara filosofi dan logika. Next. Manajemen sains menerapkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan perangkat dan model matematika dalam penyelesaian masalahnya. Manajemen sains ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Mencakup matematika terapan, statistik, dan teknik kuantitatif lainnya untuk masalah manajerial. Nah, di perspektif manajemen sains itu ada riset operasi, yaitu pemodelan matematika, manajemen operasi yang merupakan spesialisasi produksi barang maupun jasa, serta teknologi informasi yang tercermin dalam sistem informasi manajemen. Lanjut. Selanjutnya ada langkah pendekatan manajemen sains. Yang pertama, observasi. Observasi itu mengenali masalah dalam manajemen agar dapat diantisipasi. Yang kedua, definisi masalah. Definisi masalah
di mana masalah dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Selanjutnya, model konstruksi. Model konstruksi membuat model antar variabel. Model tersebut menggambarkan masalah yang sedang dihadapi secara ringkas. Selanjutnya ada solusi. Solusi ini diperoleh dari pembuatan model yang sudah dijalankan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini eksekusi dalam proses manajemen. Lanjut. Selanjutnya ada manajemen terkini. Manajemen terkini memberi pandangan yang penting mengenai proses-proses interpersonal dalam organisasi. Manajer memberikan perhatian terhadap proses-proses tersebut dan memandang karyawan sebagai sumber yang berharga bagi perusahaan. Yang pertama, pendekatan di manajemen terkini itu pendekatan sistem, di mana manajer memahami pentingnya lingkungan dan tingkat ketergantungan antar subsistem di dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem dapat memberikan pandangan penting dari yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka ini sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua ada subsistem. Subsistem merupakan bagian dari sistem. Contohnya pada sistem perusahaan yang meliputi subsistem pemasaran, keuangan, dan produksi. Selanjutnya sinergi. Sinergi ini merupakan subsistem-subsistem yang saling bekerja sama. Hasil dari kerjasama tersebut lebih efektif dibandingkan jika bekerja sendiri. Selanjutnya ada aliran atau flow. Ini yaitu input yang mengalir ke sistem, kemudian diproses oleh sistem dan keluar sebagai output. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Ini berperan penting dalam pengendalian. Jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana, maka perbaikan dapat dilakukan. Yang terakhir, entropi. Entropi adalah suatu proses ketika sistem bergerak menuju kehancuran. Nah, ini ada input sumber informasi, sumber manusia, sumber keuangan, serta bahan baku. Dari input-input tersebut, terjadi proses transformasi yang kemudian menghasilkan output, kepuasan karyawan, keuntungan maupun kerugian, serta barang maupun jasa. Nah, dari output tersebut, ada umpan balik atau feedback ke input. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen bergantung pada situasi yang melatar belakangi. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Manajer harus mengidentifikasi teknik yang tepat untuk situasi tertentu. Perbedaan situasi dan kondisi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda-beda. Penglihatan kasus, di mana setiap situasi itu dianggap unik. Ada juga penglihatan universal, yang menganggap bahwa ada satu cara yang terbaik. Kemudian dari pendekatan kontingensi, manajer mengaplikasikan tanggapan yang sama ke permasalahan-permasalahan yang sama. Ya, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.